Selamat malam. Kita akan lanjutkan kembali lanjutan dari mata kuliah teori portofolio dan investasi. Lanjutan dari materi dari video yang sebelumnya, ya. Materi ini dibawakan oleh saya sendiri langsung, yaitu Hengki Leun, sarjana ekonomi, magister akuntansi. Baik, kita akan langsung mulai dengan materi, yaitu dengan tujuan dari investasi. Tujuan dari investasi adalah meningkatkan kesejahteraan investor, ya. Jadi tujuan orang untuk melakukan investasi itu adalah mendapatkan sebuah kesejahteraan, yaitu dengan cara mengorbankan sumber daya yang dimilikinya dengan harapan memiliki return yang baik di masa yang akan datang. Contoh, Mr. Alan mempunyai tabungan, ya, atau bisa dikatakan dia mulai menabung 3 juta rupiah per tahun pada saat usia 25 tahun. Kemudian Mr. Alan kemudian pensiun 40 tahun kemudian di usianya yang ke-65. Besarnya nilai mendatang investasi Mr. Alan dapat dihitung sebagai berikut, ya. Untuk melihat apakah kesejahteraan Mr. Alan ini meningkat di masa yang akan datang dengan cara menabung 3 juta rupiah per tahun pada saat usia 25 tahun, kita akan dapat menganalisa dengan menghitung FIVA, Future Value Interest Factor Annuity, ya. Kita menggunakan ini. Konsep FIVA ini berlaku untuk menghitung nilai mendatang dari suatu seri aliran kas yang sama secara periodik. Rumusnya adalah FIVA sama dengan 1 ditambah I pangkat N dikurangi 1 kemudian dibagi dengan I, ya. Ini kira-kira rumusnya kurang lebih seperti ini, ya. Jadi kita bisa menggunakan rumus ini, ya, untuk perhitungan dari nilai mendatang dari suatu seri yang pada aliran kasnya itu sama secara periodik. Lanjut, kita akan lihat hasil jawabannya seperti apa. Kalau kita hitung pada tingkat bunga 8% per tahun, ya, NPV sama dengan 3 juta dikalikan dengan FIVA 8%. NPV sama dengan 3 juta dikali dengan 259,06. Mendapat, jadi hasilnya adalah 777.180.000. Jika bunga di posisi 12% per tahun, ya, maka NPV sama dengan 3 juta dikalikan dengan FIVA itu 12%, NPV sama dengan 3 juta dikalikan dengan 767,09, ya. Hasilnya adalah 2.301.270.000. Jika tingkat bunga pada posisi 20% per tahun, maka NPV sama dengan 3 juta dikalikan dengan FIVA 20%, NPV sama dengan 3 juta dikali dengan 7.343,9, hasilnya adalah 22.031.700.000, ya. Ini yang penentuan bunganya hanya sekedar asumsi saja, ya. Jadi kalau kita untuk melihat perbandingannya di angka 8%, 12% dan 20%. Next, kita lanjut. Next. Selain tadi kita fokus pada kesejahteraan dari investor, ya, juga bisa kita fokus untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak di masa yang akan datang, ya. Selain mendapatkan kesejahteraan, diharapkan investasi juga dapat mengubah hidup seseorang menjadi lebih baik. Ini akan sangat terasa jika kamu fokus untuk melatih investasi diri, ya. Karena di dalam sebuah nilai investasi diri itu
ya kita mengharapkan sesuatu yang lebih baik. Contoh, ya contoh sederhana, kalian kuliah di bidang manajemen, kuliah kurang lebih saat ini sudah berjalan 3 tahun, ya, dan bahkan ada yang sudah hampir bersiap untuk melakukan penyusunan skripsi sebagai tahap akhir untuk kelulusan supaya memperoleh sarjana manajemen. Yang jadi pertanyaan adalah, kenapa kalian kuliah? Ya. Oh, yang pertama, mungkin saja alasan karena orang berkuliah adalah ingin mendapatkan sebuah gelar. Jadi pada saat menikah nanti di undangannya itu jelas ada gelar kalian, namanya plus dengan gelarnya SM. Saat ini yang terbaru adalah SM, bukan lagi SE tapi sudah SM, sarjana manajemen. Ya, itu yang pertama. Kedua, mungkin tujuan lainnya adalah saya berharap untuk bekerja di sebuah perusahaan multinasional. Ya, mungkin selepas ini dia akan pergi merantau. Ya, merantau kenapa? Mungkin merasa di Pontianak itu hanya begitu-begitu saja. Ya, kalau saya hanya stay di Pontianak, maka kehidupan saya itu tidak mudah untuk berkembang. Ya, jadi dengan lulusnya saya sebagai sarjana manajemen, ya, harapan saya adalah saya memiliki dasar kemampuan yang baik untuk mencoba peruntungan di tempat lain. Ya, bisa saja dengan pergi ke kota Balikpapan, ya, ataupun pergi ke kota Samarinda, ya, yang saat ini sedang proses naik daun, ya, apalagi perencanaan pembangunan ibu kota negara baru di Indonesia akan terletak di tengah-tengah antara Balikpapan dengan Samarinda itu. Ya, jadi harapannya ketika saya bekerja di situ dan negara baru ibu kota negara baru sudah jadi, ya, pasti negara tersebut tidak akan jauh berbeda dengan seperti di Jakarta. Ya, atau mungkin juga banyak masih orang yang tertarik untuk pergi ke daerah Jakarta, ya, ataupun mereka ke Surabaya untuk bekerja di salah satu perusahaan multinasional di sana. Ya, itu sangat memungkinkan sekali. Ya, atau tidak pun mencoba peruntungan di tempat lain, ya, yang mungkin bukan di daerah Balikpapan, bukan di daerah Samarinda, bukan di daerah Jakarta, bukan di daerah Surabaya, ya, atau saja bisa di tempat lain seperti itu. Ya, ini salah satu juga bagian, ya, untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak di masa yang akan datang. Ya, salah satu investasi diri seperti itu, ya, karena saya sangat yakin banyak orang tidak puas untuk bekerja di Pontianak, termasuk dengan saya. Ya, cuman karena saya mempunyai kewajiban di sini, ya, mempunyai kewajiban dan sangat sulit untuk saya tinggalkan, ya, saya tidak bisa mengambil option untuk pergi keluar kota. Padahal saya juga ingin cari tahu kehidupan di luar kota itu seperti apa, ya, mencari peruntungan di tempat yang mungkin kita tidak kenal, ya. Tapi saya banyak dapat cerita, terutama untuk daerah Balikpapan dan Samarinda, termasuk juga Banjarmasin, ya. Saya sudah, walaupun saya belum pernah pergi, tapi saya sudah mengeksplor tempat-tempat seperti itu, ya. Di sana itu masih banyak kegiatan yang berkaitan dengan tambang, ya, industri. Tambang industri itu sangat banyak. Kelapa sawit misalkan, ya, tambang, ya, terus ada kayak perusahaan pengangkutan segala macam itu yang gede-gede semua tuh hampir dari Balikpapan dan Samarinda, termasuk juga Banjarmasin.
ya. Hampir sebagian besar bisnis mereka itu di bagian sana, bagian industrial dan bagian tambang, sangat banyak sekali. Karena saya punya beberapa teman ya di sana, sering sharing dengan saya juga biasa menggali informasi ya. Nah, seperti itu. Dan juga jikalau kamu bekerja di sebuah kota yang disebut dengan Banjarmasin, wah itu sangat sulit kalau cari makan pas puasa ya. Kenapa? Karena di situ tingkat fanatiknya cukup tinggi ya. Jadi kalau kamu bekerja di sana itu mesti ekstra bener-bener, wah itu tidaklah mudah gitu ya. Karena ternyata beberapa tempat ada yang masih seperti itu ya. Jadi ini suatu pengalaman dan suatu pembelajaran yang penting ya, karena siapa tahu dari kalian mungkin habis ini ada yang mau kerja di daerah Jakarta atau daerah Surabaya mungkin, atau mungkin ke Balikpapan atau Samarinda atau Banjarmasin. Karena Balikpapan, Samarinda, Banjarmasin itu salah satu kota maju seperti di Jakarta dan Surabaya. Tapi meskipun tingkatannya masih lebih rendah daripada Jakarta dan Surabaya, tapi tingkatannya itu lebih tinggi daripada kota Pontianak ya. Itu salah satu tujuan investasi dalam mendapatkan kehidupan yang lebih layak di masa yang akan datang. Berikutnya, fokus untuk pengurangan tekanan dari inflasi ya. Inflasi itu muncul akibat impor ya, jadi dengan harapan kita melakukan investasi ini ya, kita bisa meningkatkan mutualisme yang lain di pasar modal supaya inflasi ini bisa kita tekan, supaya pertumbuhan ekonomi bisa naik ya. Karena inflasi itu muncul dari impor. Salah satunya untuk menekan inflasi ini adalah kita meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan lewat investasi di pasar modal. Kemudian tujuan investasi juga ada sebagai dorongan untuk menghemat pajak ya. Menghemat pajak salah satunya, karena dengan investasi itu kita bisa mencegah pembayaran pajak yang terlalu berlimpah akibat aset kita ya. Karena meskipun kalau orang itu punya banyak aset, itu biasanya bayar pajaknya juga gede. Salah satunya dengan mereka untuk menghindari supaya pembayar pajak itu tidak besar, mereka lakukan mereka investasikan uangnya ya, dan lain-lain ya, dan lain-lain. Oke, next, proses investasi. Proses investasi ini meliputi bagaimana pada pemahaman dari setiap keputusan-keputusan dan bagaimana cara kita untuk mengatur ya, mengelola aktivitas-aktivitas itu di dalam proses keputusan investasi. Hal mendasar dalam proses keputusan investasi adalah pemahaman hubungan dari return yang diharapkan dengan risk ya. Jadi ada risk, ada return yang di dalam proses investasi ini ya. Mereka berjalan selalu searah ya. Semakin tinggi risk, semakin besar return yang didapatkan ya. Tapi ingat, bisa saja dengan semakin besar risk, risiko kerugian juga akan tinggi ya, bukan hanya return saja. Karena itu seperti peluang 50-50 segitu, seperti peluang koin antara gambar dengan angka gitu. Kalau kamu milihnya angka, jatuhnya gambar, ya kamu rugi. Kalau kamu pilihnya angka, jatuhnya angka, ya kamu dapat return ya. Jadi proses ini harus benar-benar dimantapkan supaya tidak salah jalan. Next, lanjut. Hubungan risk and return ini ya mempunyai hubungan yang searah, yang seperti saya bilang, linear ya, searah.
Jadi kalau return tinggi, risk juga pasti tinggi ya. Jadi penentuan dasar keputusan investasi ini muncul dari tingkat return yang diharapkan, kemudian tingkat risk, dan serta hubungan antara return dan risk ya. Jadi dasar keputusan itu muncul dari tingkatnya return kita harapkan berapa, risknya berapa, kemudian hubungannya itu gimana ya. Next, return yang diharapkan oleh seorang investor dari investasi yang dilakukan itu merupakan bentuk dari kompensasi atas dari opportunity cost. Sudah tahu ya opportunity cost ya, kalau yang dari kelas saya di akuntansi manajemen harusnya udah paham apa itu opportunity cost ya. Dan risk dari penurunan daya beli akibat pengaruh inflasi. Jadi semakin inflasi itu tinggi ya, orang akan, atau bisa dikatakan minat dari daya beli mereka turun. Seperti kayak sekarang ya, pandemi Covid ya, banyak orang menahan diri untuk membeli sesuatu. Kenapa? Karena pendapatan mereka terganggu ya, karena pendapatan terganggu akibat dari pandemi Covid ini. Saya yakin mungkin ada beberapa perusahaan di tempat mereka yang harus melakukan sistem pemotongan gaji akibat mereka sedang kesulitan dari ekonomi perusahaannya ya. Saya yakin pasti ada ya. Kalau tidak ada berarti bersyukurlah dirimu, tempat kerjamu itu meskipun saat pandemi seperti ini tidak mengalami goyang ya, tidak, keberlangsungan hidup usahanya itu sedang dalam posisi yang aman ya. Karena melihat perkembangan ekonomi yang di kuartal 2 itu di posisi negatif 5% lebih ya, pertumbuhan ekonomi terhadap inflasi. Itu akibat apa? Akibat dari pandemi ini yang membuat produksi itu terganggu sekali ya, produksi itu sangat terganggu sehingga perusahaan mengalami penurunan pendapatan yang tajam yang mengakibatkan banyak pegawai yang harus dirumahkan atau pegawai yang harus dipotong gajinya akibat hal ini ya. Jadi dan ditambah lagi dengan penurunan daya beli ini ya, penurunan dari daya beli ini ya. Sistem online memang baik ya, sistem online memang baik. Saya juga menggunakan sistem online dengan sebaik-baiknya. Tapi saya yakin di antara kalian semua banyak yang membenci sistem online ya. Karena kenapa? Karena orang tidak siap untuk melakukan ini ya, orang tidak siap. Di dalam sebuah penelitian, pakar mengatakan bahwa proses online itu harusnya terjadi 1 dekade lagi, bukan saat ini. Harusnya terjadi pada 2030 perkiraan ya, bukan pada saat 2020. Karena terjadilah pandemi seperti ini, maka proses online itu malah berkembang menjadi lebih cepat dan menjadi sebuah kebutuhan untuk publik ya. Karena saat ini bertemu dengan orang itu sangat bahaya saat ini, apalagi di kondisi di Pontianak saat ini yang sudah di posisi sudah mulai turun, tapi sekarang mulai di posisi gawat lagi gitu ya. Karena orang menganggap sudah bisa beraktivitas dengan normal, jadi orang menganggap remeh hal ini. Ini juga salah satu keteledoran dari manusia ya. Orang memang saat ini memang membutuhkan aktivitasnya karena orang tidak biasa beraktivitas secara online gitu ya. Saya yakin pasti banyak orang masih mempertentangkan hal ini, tapi ini
sebuah hal yang tidak bisa dihindari ya, karena ini tidak mudah ya, hanya bisa dilakukan pemantauan secara periodik dan berkala ya. Oke, kita lanjut. Dalam konteks manajemen investasi perlu dibedakan antara return yang diharapkan dengan return yang terjadi ya. Return yang diharapkan itu adalah return yang diperkirakan oleh investor di masa yang akan datang, sedangkan return yang terjadi atau realized return itu return yang kita peroleh dari masa lalu ya. Next, risk ini merupakan kemungkinan dari return aktual yang berbeda dengan return yang diharapkan ya. Jadi adanya kesenjangan dari apa yang menjadi harapan kita, kemudian apa yang kita peroleh, itu adalah risk ya. Secara spesifik mengacu pada kemungkinan realisasi return aktual yang lebih rendah dibandingkan dengan return yang diharapkan ya. Jadi kita berharapnya tinggi tapi realisasinya itu rendah. Nah, itu kesenjangan yang terjadi itu adalah risknya ya. Return minimum ini biasa disebut dengan required rate of return yang sudah dipelajari di manajemen keuangan. Jadi saya tak jelasin lagi. Ini ROR. Biasa disebut di manajemen keuangan tuh ini ROR ya. Next. Oke, gambar. Saya suka cerita tentang gambar karena ini gambar ini menarik ya. Jadi di dalam gambar ini ada hubungan dari tingkat risiko dan return harapan ya. Di vertikal itu ada risk ya, kemudian di horizontal itu ada risk, kemudian di vertikal ada return yang diharapkan. Nah, di dalam risk itu terdapat 4 buah risk ya, yang terus naik dari titik rendah hingga titik tertinggi. Itu ada yang rendah, ada yang sedang, ada yang tinggi, dan ada yang sangat tinggi ya. Kemudian ada yang namanya RF, itu adalah tingkat bunga bebas risiko. Kemudian investasi yang dianggap risk rendah itu adalah obligasi pemerintah ya, itu risknya rendah. Kenapa dibilang rendah? Karena sudah dijamin oleh pemerintah, jadi kemungkinan risknya itu kecil. Kemudian yang kedua adalah obligasi perusahaan di risiko rendah, risiko sedang, risiko sedang. Kemudian ada saham. Saham ini berada di titik tengah-tengah antara sedang dan tinggi ya. Kemudian ada option itu di posisi tinggi. Kemudian yang terakhir ada kontrak berjangka, itu antara di perbatasan antara tinggi dengan yang sangat tinggi ya. Itu option dan kontrak berjangka nanti akan dijelaskan lebih lanjut di bab berikutnya ya. Kalau obligasi dan saham kan hampir semua mengenal, nanti saya akan menjelaskan kembali obligasi apa, saham apa, kemudian nanti ditambah dengan option apa, kontrak berjangka apa, nanti saya akan jelasin di next bab ya. Jadi untuk obligasi dan saham itu dikategorikan sebagai investasi, sedangkan untuk option saham juga bisa dikategorikan sebagai spekulasi juga ya, karena dia di tengah-tengah, karena tergantung dari bagaimana pandangan persepsi orang memandang terhadap saham. Apakah saham itu digunakan untuk investasi atau saham itu digunakan untuk spekulasi, karena itu tergantung kepada persepsi seorang trader saham ya. Jadi investasi terletak pada obligasi pemerintah, obligasi saham, obligasi perusahaan, dan saham. Kemudian untuk spekulasi itu jatuh di saham, opsi, dan kontrak berjangka. Dan sisanya itu adalah judi ya. Judi itu sangat dilarang, ilegal, dan itu memang sangat tinggi risikonya, sangat berbahaya, tapi juga keuntungannya juga besar ya. Karena kalau bisa nebak 4 angka itu betul ya dia dapatlah kalau rezeki ya. Tapi memang gitulah judi. Tapi kalau bisa jangan sampai kecanduan judi, karena masih banyak persepsi orang yang salah memikirkan antara saham dan judi ya.
Masih banyak orang masih belum menerima saham itu pasti kurang lebih kayak judi kok. Padahal sebenarnya itu beda. Saham itu kalau kita ibaratnya kita ngomong kita judi secara legal, jadi aman gitu ya. Tapi kalau judi itu adalah tindakan yang berbahaya dan itu dilarang. Oke. Ya. Oke, next. Last slide terakhir dari bab 1 ya. Ini bab 1 sudah hampir selesai. Kita akan masuk ke proses keputusan investasi. Di dalam proses keputusan investasi yang pertama itu adalah kita harus menetapkan tujuan investasi kita itu apa. Kemudian setelah kita menetapkan tujuan yang jelas untuk kita melakukan investasi itu apa, kita akan membuat kebijakan investasi. Apakah kebijakan investasi itu bisa berdasarkan dari apakah kita akan mengalokasikan aset kita atau kita fokus pada batasan dari jumlah dana, pajak, dan biaya pelaporan. Kemudian kita lanjut kepada pemilihan portofolio yang mana dianggap yang paling bagus ya. Kita bisa pilih strategi pemilihan portofolio yang aktif atau strategi portofolio yang pasif. Nanti untuk yang ini kita akan jelaskan lebih jauh di bab berikutnya ya. Kemudian kita akan pilih aset kita yang digunakan untuk investasi. Kemudian kita akan lakukan pengukuran, kita akan evaluasi kinerja dari portofolio kita. Kita akan lakukan benchmarking terhadap indeks portofolio pasar ya. Oke, video hari ini sampai di sini dulu ya, berarti bab 1 sudah selesai ya. Silakan jikalau ada pertanyaan tentang bab 1 ini ya, nanti kita bisa bahas lebih lanjut di Google Classroom ya. Nanti saya juga akan memberikan suatu tugas ya, nanti berbatas waktu tugasnya, silakan dikerjain, nggak banyak, hanya 1 minggu cuma satu aja, 1 minggu cuma satu. Saya tidak ngasih yang terlalu berat, yang penting kalian itu paham, karena kan saat ini situasi belajarnya online. Saya tidak yakin 100% orang itu 100% paham dengan apa yang sudah dijelaskan dengan metode online ini. Jadi mau tidak mau saya seminggu sekali akan memberikan pemahaman materi soal yang sederhana, tapi supaya saya tahu dengan jawabannya, oh orang ini paham loh gitu. Jadi apa yang telah saya berikan dalam video saya yang banyak-banyak ini itu tidaklah suatu hal yang percuma. Oke, saya akhiri pertemuan pada malam hari ini. Terima kasih, selamat malam.